أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang penuh berkah ini, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kepada kita mudah-mudahan sedikit kesadaran tentang hari-hari besar, hari-hari mulia yang ada di tengah kita ini. Malam ini bertepatan dengan hari atau malam kelahiran Al-Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salatu wassalam. Seorang imam dari rangkaian para imam Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Beliau bernama Muhammad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Baqir sampai dengan Ali bin Abi Thalib atau Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Muhammad Al-Jawad mempunyai dalam kehidupannya mempunyai keunikan yang tidak ada pada kebanyakan para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Beliau dan putra beliau yaitu Al-Imam Ali Al-Hadi adalah dua model dari manusia-manusia yang mendapatkan amanah kepercayaan dari Allah Ta'ala menjadi pemimpin, menjadi imam. Dalam usia yang sangat muda sekali, 7 sampai 8 tahun. Tentu menurut uruf atau yang terjadi secara umum, tidak mungkin seseorang dalam usia yang sangat kecil itu menjadi seorang pemimpin. Tapi itulah fakta dan sebuah realita. Karena kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Kita sebagai orang muslim yang meyakini Allah Maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki sifat qadir, Maha mampu, Maha kuasa. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka ketika menghendakinya jadilah, maka akan terjadi. Jadi bagi Allah Ta'ala, selama itu sesuatu yang mungkin terjadi, maka dengan kemampuannya, dengan kudrahnya, dia bisa menciptakan itu. Dalam Quran sendiri diceritakan tentang bayi-bayi yang masih dalam buayan ibunya, dalam pangkuan ibunya, masih berusia harian, belum sampai bulanan, sudah bisa bertutur kata. Misalnya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ketika dipangku oleh ibunya Siti Maryam alaihissalam, dan Siti Maryam diperintahkan oleh Allah agar bernazar, berpuasa, maka dia berpuasa dari berbicara.
Dia balik ke kampung halamannya dengan menggendong seorang bayi yang masih merah, ya, hanya beberapa hari itu bayi bisa berbicara. Itulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak hanya Nabi, contoh yang lain adalah saksi atas kejujuran dan kesalahan Siti Zulaikha. Ya, seperti kita tahu bagaimana ada sebuah kejadian antara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan Siti Zulaikha. Maka untuk membuktikan siapakah yang benar dan siapa yang berdusta, maka Allah menjadikan seorang bayi dari keluarga Siti Zulaikha atau bayi yang hidup di istana Siti Zulaikha berkata, ya, Allah ceritakan, fa in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzibat wa huwa minas shadiqin. Begitulah ayat Al-Qur'an. Artinya dia bersaksi, coba lihat mana yang robek, apakah bagian depan baju Yusuf atau bagian belakang. Itu ketika bayi berbicara, ya, dan dia bukan seorang nabi, itu membuat orang tercengang. Tapi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Selama itu mungkin bisa terjadi, maka Allah bisa menghendakinya untuk terjadi. Jadi bukan hal yang aneh kalau segala sesuatu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Imam Muhammadul Jawad menjadi imam dalam usia sangat muda sekali, 7 atau 8 tahun. Seorang pemimpin, seorang imam, apalagi imam Ahlul Bait yang punya persyaratan yang sangat ketat, orang yang paling pandai, ya, orang yang suci. Lalu bagaimana beliau belajar mendapatkan ilmu sementara dia masih kecil menjadi pemimpin dan telah ditinggal pergi oleh ayahandanya Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Lagi-lagi Al-Imam Muhammadul Jawad itu menjadi orang yang pandai dan terbukti ketika dalam sebuah pergelaran, ya, Ma'mun mengundang para ulama dari berbagai macam mazhab, ya, untuk menunjukkan betulkah Al-Imam Muhammad Jawad seorang pemimpin yang masih muda, umur 7 tahun 8 tahun. Terjadilah diskusi di antara para ulama yang besar yang berpengaruh untuk itu. Terjadi dialog dan beliau mampu menjawab pertanyaan mereka dengan memukau di luar dugaan mereka. Itu membuat tercengang. Dari mana ilmu yang beliau dapatkan? Menguasai ilmu demikian rupa mengalahkan para ulama di istananya Ma'mun, dan juga terulang pada masa Mu'tasim, saudara dari Al-Ma'mun, juga tampil di hadapan para ulama dari berbagai macam mazhab dan golongan, dan beliau dengan tangkas, dengan cerdas mampu menjawab semua pertanyaan di luar mereka. Artinya mereka ingin menguji ilmu Al-Imam Muhammad Jawad. Jawabannya adalah dengan jawaban yang tidak mereka ketahui. Ini sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya, ilmu yang beliau miliki dari mana? Belajar dengan siapa? Dia tidak bertemu dengan orang tuanya. Karena ketika beliau sudah lahir, orang tuanya dibawa oleh Al-Ma'mun ke daerah Muru namanya, ya, dan tinggal jauh dengan putranya, lalu meninggal sementara Imam Jawad baru 7 tahun atau 8 tahun dan menjadi imam. Kapan bertemu sama orang tuanya? Belajar dari mana? Dan kita orang Syiah meyakini bahwasanya para imam Ahlul Bait yang berjumlah 12 itu tidak belajar kecuali dari
ayahnya, tidak pernah berguru kepada selain ayahnya. Imam Ali dari Rasulullah, Imam Hasan, Imam Husain dari Imam Ali, dan ke bawah terus. Mereka mengambil ilmu atau belajar dari ayah-ayahnya. Belajarnya bagaimana? Itu adalah sebuah rahasia antara mereka sendiri. Ketika Nabi bersabda, ketika Al-Imam Ali mengatakan, "Allamani habibi Rasulullah al-fabab wa yanshaibu min kulli babin al-fubab." Kekasihku Rasulullah mengajariku 1000 cabang ilmu. Bagaimana? Ilmu apa saja? Wallahu a'lam. 1000 cabang ilmu itu perlu waktu yang lama dan menguasai dengan sempurna, bukan hanya ilmu-ilmu sekedarnya comotan-comotan, hanya kulitnya aja, tapi mendalam sedemikian rupa. Dan dari satu cabang itu berkembang satu cabang lagi, 1000 lagi, menjadi 1000 kali 1000, 1.000.000 cabang ilmu. Tidak mustahil ketika Allah yang berkehendaknya. Belajarnya mungkin bukan cara belajar seperti kita seperti ini, waktu tidak cukup. Begitulah ilmu para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Hal yang sama juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam belajar dari Allah Ta'ala langsung. Bagaimana belajarnya? Ya. Allah mengajar kepada Adam ilmu. Ya. Yang tidak diketahui oleh para malaikat sekalipun. Bagaimana Adam belajar dari Allah Ta'ala? Ini. Jadi ada sebuah cara, ada sebuah metode untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ilmu tatap muka antara guru dengan murid, itu adalah biasa, itu umum. Tapi ada orang-orang tertentu seperti para nabi. Di sini para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam mendapatkan ilmu yang demikian luas, tapi mereka mempunyai cara sendiri. Allah yang mengajarkan langsung. Contoh lain adalah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang didampingi oleh Nabi Musa alaihi salam. Dari mana ilmunya? Ya, ada para ahli tasawuf menyebut dengan ilmu laduni. Diambil dari kata min ladun hakimin khabir. Ilmu yang ladun dari arah, dari pihak Allah Ta'ala yang maha tahu, ya, dan maha bijaksana. Jadi mendapatkan ilmu itu tidak selalu dengan cara konvensional, cara biasa seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala? Tanpa itu Allah memberikan sebuah keterangan, yaitu dengan takwa. Allah berfirman, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Jadi takwa adalah sebuah metode untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa yang tinggi, ya. Ketika takwa itu tinggi, maka pasti pemilik takwa itu mempunyai hati yang bersih. Ketika hati bersih, dia mempunyai hati seperti cermin, maka cermin, hati yang bersih seperti cermin itu bisa memantulkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keterangan dalam hadis dan juga sering dibahas oleh para urafa atau kalangan tasawuf tentang bagaimana bahwa hati seorang mukmin adalah arsyullah. Hati seorang mukmin adalah arsy-nya Allah atau singgasananya Allah. Tentu
Sehingga sana sini kita sepakat tidak mungkin diartikan secara materi, ya. Artinya Allah akan mengisi hati orang mukmin, yaitu hati orang mukmin yang bersih. Dia mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam pengetahuan. Nah, para nabi alaihi wassalatu wassalam mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang jelas Allah memberikan sebuah keterangan tentang kesucian mereka. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah yang menjelaskan bahwa Ahlul Bait adalah manusia-manusia yang hatinya bersih, yang suci hatinya. Jangankan para imam yang jelas Allah jelaskan suci, manusia biasa, orang soleh, orang yang bertakwa, yang tidak sampai pada tingkat ma'sum juga bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, Al-Imam Muhammadul Jawad alaihi salatu wassalam adalah satu imam dari imam-imam Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah layak, ya, atau sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala menjadi imam, pengganti ayahnya Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Dan itu juga dibuktikan dalam dialog beliau dengan para ulama pada masanya. Jadi Al-Imam Muhammadul Jawad adalah imam yang mempunyai keunikan, yaitu menjadi imam dalam usia yang sangat muda sekali atau bahkan masih kanak-kanak. Nah, kemudian dalam kesempatan yang penuh bahagia ini saya akan bacakan 2 atau 3 riwayat dari Al-Imam Muhammad Al-Jawad alaihi salatu wassalam yang tentu insyaallah berguna untuk kita semua. Beliau berkata, ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua, ya. Artinya para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sebagai pembimbing manusia maka senantiasa memberikan arahan-arahan kepada kita semua. Beliau berkata, wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'min yahtaju ila taufiqin minallah wa wa'idin min nafsih wa qabulin mimman yansahuh. Ini sebuah tips, ya, untuk kita semua ketika kita hidup di dunia dan berinteraksi dengan manusia-manusia. Ada 3 pesan dari beliau untuk kita. Kata beliau, al-mu'min, seorang mukmin membutuhkan 3 hal. Membutuhkan 3 perkara. Pertama, taufik minallah. Bimbingan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu lebih khusus daripada sekedar hidayah. Hidayah adalah bimbingan dari Allah yang umum. Allah memberikan kepada kita hidayah dengan perintahnya, sholat, puasa, ya. Jangan zina, jangan mencuri, jangan berbuat zalim. Ada itu hidayah ammah, petunjuk yang bersifat umum, ya, siapapun bisa mendengarkan. Kalau taufik adalah bimbingan spesial. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah mengikuti hidayah umum. Ketika Allah menyuruh sholat, itu umum, maka dia sholat. Allah memerintahkan dia membimbing agar jangan bermaksiat, dia tidak melaksanakan kemaksiatan. Allah melarang dia melakukan sesuatu keburukan, dia tinggalkan. Ketika seorang mukmin melakukan bimbingan umum dengan konsisten, maka dia mendapatkan taufik.
Jadi taufik itu untuk orang-orang tertentu yang telah mengikuti apa? Hidayah atau bimbingan yang bersifat umum. Nah, orang mukmin agar dia tetap dalam keimanannya membutuhkan 3 perkara. Pertama, taufik minallah. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah menyukai sholat sehari 5 kali itu wajib. Orang yang sholat 5 kali sehari, alhamdulillah, itu telah mendapatkan hidayah. Orang yang berpuasa Ramadan, alhamdulillah, telah melaksanakan hidayah. Nah, sholat tahajud adalah orang yang bisa bangun malam, sholat tahajud, contoh dari manusia yang mendapatkan taufik. Karena tidak semua orang bisa bangun malam dan sholat tahajud. Orang yang bisa menghatamkan Quran dalam 1 minggu adalah contoh lain dari manusia yang mendapatkan taufik. Orang yang punya kesempatan dan doa dengan rajin, tidak pernah tinggal doa, adalah contoh orang yang mendapatkan taufik. Karena tidak semua orang rajin membaca doa. Menghadiri tempat-tempat kebaikan, bisa menginfakkan hartanya di luar yang wajib tentunya, adalah contoh-contoh manusia yang mendapatkan taufik. Artinya taufik adalah bimbingan Allah kepada manusia mukmin melakukan hal-hal yang bukan wajib, tapi yang bersifat mustahabbat. Tentu yang mendapatkan taufik itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang lebih lagi, para ulama salihin semacam Imam Khomeini atau Ali Khamenei, Sistani, itu orang salihin, para wali itu mendapatkan taufik yang luar biasa, melakukan hal-hal yang luar biasa. Para syuhada adalah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam Syahid Qasim Sulaiman yang kita lihat bagaimana sejarah kehidupannya. Ini contoh manusia yang mendapatkan taufik yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lain. Orang mukmin itu supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama membutuhkan taufik dari Allah taala. Kita harus sering minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dari hari ke hari mengalami peningkatan-peningkatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Jawad, wa wa'idin min nafsih. Orang mukmin yang kedua membutuhkan penasehat dari dirinya sendiri. Ya, wa wa'id atau penegur lebih tepatnya saya kira. Penegur, teguran atau yang menegur, kekuatan teguran dari dirinya sendiri. Artinya ketika mau melakukan keburukan ada semacam kekuatan, jangan. Ada teguran dari dalam dirinya sendiri. Ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang dalam dirinya ada kekuatan yang senantiasa mendorong untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari berbuat keburukan. Dan saya tidak akan contohkan nabi atau imam, itu jelas orang-orang yang maksum. Banyak para sholihin yang konsisten melakukan kebaikan-kebaikan, ketika hendak melakukan kemaksiatan ada teguran sehingga tidak jadi melaksanakannya. Ini namanya wa'idin min nafsi. Nah, bagaimana caranya agar kita mempunyai kekuatan dalam diri kita, kekuatan yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan adalah dengan kebersihan hati.
dengan ketakwaan. Wa wa'id bin nafsi juga bisa diartikan malakah, karakter takwa dalam dirinya. Ketika punya wa'id bin nafsi, maka dia akan selamat dari berbuat keburukan dan senantiasa melakukan kebaikan. Itu yang kedua, wa wa'idin min nafsi. Dan yang ketiga, kata beliau, orang mukmin perlu atau membutuhkan wa qabulin mimman yansahuh, menerima orang yang menasihatinya. Orang mukmin, orang yang tawadhu, dia menerima nasihat orang lain, tidak angkuh, tidak sombong. Orang mukmin terbuka dirinya, siap dikoreksi, siap ditegur. Teguran, nasihat bagi dia sebuah makanan yang akan meningkatkan mawas dirinya. Kebalikan dari orang munafik. Orang munafik ketika ditegur, wa idza, kita katakan ittaqillah akhadhathumul izzah. Ittaqullah, wahai orang munafik, maka dia merasa tersinggung, marah. Ditegur, dia akan tersinggung, marah. Ini tanda orang munafik. Sebagaimana tadi Allah firman, orang mukmin tidak menerima nasihat selama itu bagus, tidak ada masalah. Al-Imam Ali bin Abidin alaihi salatu wassalam, seorang imam, ketika dinasihati orang yang tidak kenal dia siapa, dia terima. Ya, tidak enggan menerima kebaikan dari siapapun. Padahal yang menegur adalah orang yang tidak baik. Apalagi kita. Maka seorang mukmin akan terbuka dirinya, siap menerima kebaikan dari siapapun, hatta mungkin dari anak kecil, hatta mungkin dari maaf-maaf orang yang jahat, selama itu bagus. Kenapa? Jangan lihat siapa yang menegurnya, siapa yang menasihatinya. Dia tidak melihat person, tapi apa? Ucapannya. Ya, sering kita mendengar undur maqal wala tandur manqal, ini pepatah ya, nggak tahu apa sumbernya, tapi ya ada baiknya. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Jadi wa qabulin mimman yansahuh, menerima dari orang yang menasehatinya, siapapun yang menasehatinya. Ya apalagi nasihat dari atasannya, dari orang tuanya, dari gurunya, dari ulama, ya tentunya itu lebih utama. Tapi dia menerima nasihat dari siapapun, bahkan dari yang di bawahnya. Itulah tiga hal yang diperlukan oleh orang mukmin demi meningkatkan jiwanya, hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di hari peringatan hari lahir Al-Imam Al-Jawad alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, dan bisa mengikuti nasihat-nasihat dari para ma'sumin secara khusus maupun dari siapapun. Mari kita tutup dengan membaca doa Rajab yang dianjurkan untuk baca setiap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli syarr. Ya man yu'til katsira bil qalil. Ya man yu'ti man sa'alah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmah. A'tini bimas'alati iyyak jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bimas'alati iyyak jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Fa innahu ghairu manqusin ma a'tait wa zidni min fadlika ya karim ya dzal jalali wal ikram ya dzal na'ma'i wal jud ya dzal manni wat tawl harrim syaibati 'alan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.